merupakan reaksi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menolak sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif. Nah, pada saat itu Bapak Ki Hajar Dewantara memikirkan agar kita, bangsa kita memiliki sistem pendidikan sendiri yang berasal dari identitas dan kebudayaan kita. Ada yang tahu slogan yang terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Tuturi Handayani. Tuturi Anda, ya nih luar biasa, tepuk tangan dong dari tadi jawab terus. Yang lebih lengkapnya ada yang tahu? Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Ngarso Sing Tulodo. Ing Madya Ing Madya Mangunkarso. Tuturi Handayani. Nah, sampai sekarang ya semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara ini dijadikan sebagai filosofi pendidikan bangsa kita. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini mungkin kalau teman-teman ada di antara teman-teman yang orang tuanya, kakeknya, buyutnya yang dulu pernah menjadi kepala sekolah. Nah, inilah gambaran ruang kepala sekolah pada masa awal kemerdekaan. Jadi masih sederhana ya kondisinya. Terus kalau kita juga belajar tentang kenapa sih kurikulum itu berganti-ganti. Nah, di sini kita juga mencatat setidaknya ada banyak pergantian kurikulum yang pernah berkembang di Indonesia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kurikulum Merdeka. Ini belum disimpan sebagai salah satu catatan sejarah terkait dengan perkembangan kurikulum kita. Boleh? Nah, di sini teman-teman, kalau tadi pada masa sebelum kemerdekaan, anak-anak itu masih belajar menggunakan buku yang berbahasa asing. Bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Setelah kemerdekaan, buku-buku itu dialih bahasakan dan bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Ada yang tahu siapa Bapak Presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Kenapa sih Kak Bapak Soekarno dulu bisa sekolah di sekolahnya pemerintah kolonial? Di sekolah HBS atau Harvard Burger School, di sekolah THS, Technical Girls School yang sekarang berganti nama menjadi ITB. Itu karena Bapak Soekarno selain berasal dari kalangan bangsawan, Bapak Soekarno juga fasih dalam berbahasa Belanda, sehingga dia bisa mengimbangi sistem pendidikan di sekolah-sekolahnya Belanda. Oke, kita lanjut lagi. Di lantai ini kita teman-teman akan belajar bagaimana perubahan pendidikan pada masa reformasi. Nah, mungkin kalau tadi kita melihat buku-buku itu masih sangat sederhana, pada masa reformasi buku-buku itu kemudian disempurnakan baik secara isinya maupun secara tampilannya. Bahkan pada masa reformasi juga barulah kita mengenal penggunaan seragam sekolah. Nah, di sini ada satu koleksi yang menurut kakak menarik ya. Ini adalah payung kebesaran guru. Jadi dulu sebelum kemerdekaan, guru itu dianggap sebagai profesi yang mulia. Bahkan sampai sekarang ya. Jadi setiap guru itu memiliki payung kebesaran sendiri yang menunjukkan kedudukan guru itu di masyarakat. Nah, payung-payung ini dibedakan dilihat dari lapisan-lapisan ininya, menggambarkan strata sosial guru di masyarakat saat itu. Nah, kalau kita belajar dari penghormatan terhadap profesi guru, teman-teman ada yang tahu gak peristiwa apa yang menandai berakhirnya atau runtuhnya Jepang pada saat kemerdekaan kita? Pengembangan Hiroshima. Bom atom Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki. Nah, dulu Jepang itu 1945 sebenarnya udah runtuh sebagai suatu negara karena kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai basis kekuatan militer Jepang itu udah diluluhlantahkan. Tapi ketika pada saat itu ketika ada satu perkataan kaisar yang sangat menarik. Ketika Jepang udah dibom atom oleh pasukan sekutu, kaisar menanyakan bukan seberapa banyak dokter yang masih bisa diselamatkan, bukan seberapa banyak tentara yang masih bisa diselamatkan, tapi menanyakan seberapa banyak guru yang masih bisa diselamatkan. Kalau kita belajar dari keruntuhan Jepang sekarang menjadi negara maju, mungkin bangsa kita masih sebagai negara berkembang saat ini karena apa? Karena kurangnya penghormatan bangsa kita terhadap profesi guru. Padahal maju dan mundurnya suatu peradaban salah satunya ditentukan oleh profesi guru yang mendidik kita. Oke, mungkin itu saja. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin kakak sampaikan, cuman karena kita terbatas dengan durasi dan rombongan selanjutnya, mungkin nanti bakal dilanjutkan dengan kakak pemandu yang lain di lantai selanjutnya. Kalau belum ada, teman-teman boleh foto-foto dulu, boleh selfie. Silakan ya. Sama-sama, silakan.
Udah bu. Setelah nggak lagi. Yuk mandu yuk. Yuk, mari kita lihat foto. Ini itu mukanya bapak. Cih Hajar. Beda. Betul. Oh namanya Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Diningrat ada di Ningrat. Ya udah boleh. Suwardi Diningrat. Suwardi Suryo Diningrat. Ini. Lecok. Jadi kalau gitu gue kayak bener sendiri kayak apa? Udah dicium jangan. Ini malu ya pak? Rel. Lah, kalau mau gue pahlawan mau gue. Buminya. Ini gas. 1843. 1843. Kan ibu bubar ya. Raden Dewi, oh ini yang katanya. Di bawah ada lihat 8. Bakrok rumah. Ini masuk sistem. Ini semua masuk sistem. Jadi ini. Ini mana benar nih? Sniper. Sniper kayak gitu. Sniper gini. Oh, ini buat alat musik tuh. Tenang. Widih.
udah, Bu? Ini nama mainannya apa? Ah, Tenggang ya? iya. Enggak, maksudnya aku lagi lihat itu dari sana. Aku dari sana. Dari samping. Ada yoga, ada yoga. Yoga. Bentar. Boleh. Yok ini buat apa? Yok kita kagak disuruh ini yok kayak gitu. Enggak dia kalah putih. Nggak tahu gue juga. Antar aja ya lihat diri ya. Iya. Kalau lagi habis. Ini apa? Beli.
penasaran tentang tokoh-tokoh nasional yang tadi, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan penting ya dalam pembangunan pendidikan. Salah satunya mungkin yang kalian kenal adalah Ki Hajar Dewantara ya. Tapi selain Ki Hajar Dewantara masih ada banyak tokoh dan itu masih dalam tahap penelitian, jadi belum semua ditampilkan. Kalau yang di sini, kalau kayak kalian lihat ya, ini ada apa namanya tuh? Permainan. Nah, permainan tradisional ini dimainkannya pas jam istirahat sekolah. Ya kalau anak-anak zaman dulu mainnya begini, kalau kalian mungkin mainnya apa? Main ML. Haji kok. Apa yang namanya hiburan pasti berkembang setiap zaman ya. Ya, sesuai zaman, Pak. Sesuai zaman. Ya kalau zaman dulu ya mungkin ini dimainkan sama guru kalian atau juga orang tua kalian ya. Ya. Kalau ketapel ya pasti anak-anak laki-laki tahu lah ya. Apalagi saya dulu yang anaknya iseng main itu juga. Kalau perempuan congklak. Kalau misalkan laki-laki itu mungkin dulu ada yang main gundu. Wah, sering. Ah itu yang saya rindukan juga ya. Apalagi zaman saya dulu kan belum secanggih zaman sekarang. Jadi ya kita permainannya itu. Main gundu. Ini kita ngelup di sini Pak Asian. Ini tema mantap. Kursi. Ini adalah senjata asik ya. Ada air 98 yang berkarat. Ya. Ini punya pejuang kita dulu. Karena daerah sini dulunya daerah perang. Hasil rampasan. Ya, rampasan dari Inggris, dari Jepang. Hasil rampasan. Selama kalian tidak merampas dan teman kalian apa ya? Waduh. DP. Masih bisa fungsi nggak ini? Udah berkarat, udah rusak parah. Ini garan. Manggaran. Tahu gua. Jalan. Itu M24 coy, M24 gila. Nah, daripada laut. Arisaka ada sebelah sini. Iya, ini harus ke kanan. Ada brand LMG. Lontar dot. Lontar. RPG juga. Bukan LPG ya, yang ada di sini mortar. Mortar roket. Dan Itu stand. yang pasti Itu stand. ya Beratnya. Iya. paling dua. Yang pasti teman-teman, khususnya kaum Adam, saya tidak menyarankan kalian untuk menembak pacar kalian dengan yang begini. Woi, itu bodoh namanya. Ya. Yang penting kan cuma perasaannya, tapi orangnya juga. Waduh. Nah, jadi hati-hati ya kalau mau main ini. Kalau mau nembak Belanda saya persilahkan, tapi kalau mau nembak teman kalian jangan lah ya. Berarti main bom. Ini malam orang-orangnya gerak ya. Hidup lah. Jauh kasus nyata yang pernah berkunjung ke sini malam-malam ada derap langkah tentara di sini, cuman pas saya kesini nyobain nggak pernah. Ternyata memang saya yang kurang beruntung gitu. Mungkin lain kali. Nah, Mungkin lain kali. udah kayak besok undian ya. Waduh. Coba lagi ya gimana? Coba lagi. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ucapan selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Ya. Amin. Silakan kalau mau turun lewat lift bisa 10 orang, tapi kalau misalkan mau lewat tangga ya yang lebih cepat silakan. Thank you. Meren lompat. Hati-hati jangan loncat. Terakhir aja.